warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Mbah Kendel Jopo Montro. Kita akan kembali membahas sesuatu hal yang penting, yang tentunya kita juga mewakili pertanyaan dari teman-teman kita, yaitu yang berkaitan dengan posisi peletakan rumah, kemudian tanaman-tanaman yang ada di dalam rumah. Karena beliau curhat sama kami bahwasanya setelah dia membeli tanah kemudian mendirikan rumah, dan justru malah dia mengalami keluarga yang berantakan, ekonomi yang mulai macet, dan permasalahan-permasalahan yang bertubi-tubi. Sehingga dia bertanya kepada kami, apakah itu ada kaitannya dengan peletakan tata ruang rumah, kemudian tanaman-tanaman yang ada di rumah, apakah itu juga mempengaruhi dengan lambang-lambangnya. Untuk itu kita akan kupas tuntas pada video pada malam hari ini. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya dulu supaya kita bisa lebih nyaman menyimak video ini. Jadi langsung saja Mbah, berkaitan dengan pertanyaan teman kita itu gimana Mbah? Lebih jelasnya mohon dijelaskan. Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya bangga-banggakan, bahwa di adat setiap wilayah pasti mempunyai aturan-aturan yang sesuai dengan naluri keturunan dari nenek moyangnya. Misalkan kita di negara Cina, mereka juga punya aturan sesuai dengan moyangnya Cina. Misalkan orang negara India, mereka juga punya adat dan peraturan sesuai dengan karakter orang-orang India. Begitu pula orang-orang Arab juga punya keyakinan, aturan-aturan tersendiri, termasuk negara-negara lain. Seperti halnya di Indonesia juga demikian. Orang Kalimantan, Papua, Lombok, Bali, Sumatera, para suku-suku adat istiadat termasuk orang Jawa juga memiliki tentang aturan-aturan yang diyakini agar untuk menjalankan kehidupan biar mendapatkan berkah dan mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan. Teman-teman yang saya hormati, posisinya kita berada di Pulau Jawa dan kita orang Jawa, semestinya kita akan bicara tentang Jawa atau adat Jawa. Kalau kita orang Jawa membicarakan adat orang Aceh atau orang Kalimantan, mestinya kita tidak paham dan nanti masalah kaprah. Di dalam setiap negara itu pasti punya perbintangan atau pasti punya keyakinan atau kepercayaan. Misalkan kita saja apabila pergi, kalau pakai kelambi ini, pakai pakaian ini saya dipercaya orang. Kalau pakai pakaian ini saya pasti berbicara dengan tegas. Kalau pakai pakaian ini saya dipercaya orang. Kalau pakai pakaian ini saya kok cari rezeki gampang. Kalau pakai pakaian ini menjadi yakin apabila kemanapun saya meyakinkan diri saya sendiri. Sehingga keyakinan tersebut bisa mendukung dengan tujuan kita. Di dalam agenda adat kepercayaan Jawa sangat rumit sekali, bahwa Jawa sangat banyak tentang aturan-aturan atau bisa dikatakan yaitu klenik, bahasanya seperti itu. Atau kata luasnya mempunyai adat istiadat atau peraturan-peraturan setiap wilayahnya. Baik di daerah Jawa itu saja berbeda-beda peraturannya. Misalkan kita ambil dari Mojopahitan dan Mataraman, atau dari Mojopahitan atau dari Mangkunegaraan, atau dari Mojopahitan atau dari perhitungan dari Ronggo Warsitonan. Jadi kalau di Jawa Timur itu pakai Mojopahitan. Mungkin kalau di Jawa Tengah itu memakai dengan aturan-aturan atau perhitungan dari Ronggo Warsito. Sehingga yang kita bicarakan bukan Pujangga Ronggo Warsito, yang kita bicarakan adalah Mojopahitan atau Majapahit yang menurunkan berbagai yaitu penasihat-penasihat atau para pandita Brahmana Resi sampai kepada kakek nenek kita. Di dalam kita akan bepergian saja kita sudah punya perhitungan. Saya akan mencari rezeki menagih hutang ke orang A. Nah, A itu biasanya kalau jam sekian dia pasti bekerja. Si A kalau bulan ini dia berarti belum panen. Si A kalau saya ke sana otomatis mereka pasti marah karena si A sekarang masih mempunyai masalah seperti ini. Si A kalau datang biasanya senangnya saya bawakan makanan ini. Si A kalau berbicara dengan saya, si A tersinggung dengan kata-kata ini. Sebaiknya saya harus bilang atau berkata seperti ini. Sehingga apabila datang ke rumahnya si A, agar saya mendapatkan rezeki, saya harus pakai cara-cara seperti ini. Sehingga pasti punya perhitungan. Nah, apalagi kita berumah tangga atau kita mendirikan rumah. Sehingga banyak kasus-kasus atau banyak permasalahan-permasalahan yang menjadikan orang-orang kebingungan atau orang-orang gundah bahwa ada orang misalkan berumah tangga. Secara perhitungan Jawa bahwa orang nikah saja pasti dicarikan hari yang baik. Sebenarnya semua hari itu baik, kenyataannya hari Senin sampai Senin itu saja kan masih dipakai.
Iya, Mbak. Terus kemudian pasaran yang terdiri dari 5 pasaran juga dipakai. Iya. Jika pasaran 5 dan hari 7 itu semua baik, tidak ada yang buruk. Namun di antara baik-baik pasti ada yang lebih baik. Sehingga tidak ada salahnya kalau kita mendirikan rumah, kita misalkan untuk pergi atau kita misalkan untuk bernikah, kita mencari hari-hari yang dimungkinkan, hari-hari yang baik. Okay. Kemudian tentang tata peletakan rumah atau tentang tanaman di sekitar rumah atau bentuk-bentuk posisi rumah atau bahan-bahan yang dipakai untuk mendirikan rumah, itu bagi orang-orang Jawa masih dipercayai. Kalau nanti salah peletakan, kalau salah menanam tanaman, kalau kita salah untuk mengatur bidang atau ruang, maka itu akan mempengaruhi kepada orang-orang yang menempati rumah itu. Sehingga di negara kita atau di Pulau Jawa, yang pertama mendirikan rumah yaitu dengan hitungan-hitungan hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Setelah rumah didirikan, sehingga otomatis bagi orang yang mendirikan rumah tentu sesuai dengan kesenangan masing-masing. Sehingga di zaman sekarang, misalkan para orang tua senangnya pakai rumah yang surga-surgung, misalkan tidak sunduk mertul. Tapi anak muda sekarang mungkin lebih senang yang rumah-rumah modern. Sehingga kadang-kadang pendapat dari orang tua sama pendapat anak-anak muda itu kadang-kadang bertolak belakang atau tidak sama. Namun orang Jawa itu pinternya niteni gitu. Sehingga apabila bikin rumah seperti ini, hasilnya kok seperti ini. Kalau membuat rumah ruangannya seperti ini, kok si A, si B, si C, si C, si F itu kok hidupnya seperti ini. Berarti kita jangan sampai seperti itu. Kemudian kalau menanam tanaman seperti ini, kok hasilnya si A, si B, si C, kok hasilnya rumah tangga seperti ini tidak sampai umur tua, hingga di tengah-tengah umur sudah meninggal semua dalam satu keluarga. Ya, orang Jawa itu niteni, pinternya karena niteni situasi yang nyata gitu loh. Sehingga dalam pendirian rumah kadang-kadang kita bikin yaitu ruangan-ruangan yang sunduk bentul, dari pintu itu masuk itu harus nabrak kepada tembok atau sekat. Tidak boleh dari pintu depan langsung ke belakang satu arah, itu dinamakan sunduk sate atau dinamakan yaitu sunduk bentul. Sehingga dia apabila mendapat rezeki maka dia akan bablas, tidak bisa menyimpan. Itu dari keyakinan orang-orang pribumi. Makanya bikin rumah kadang-kadang dipertanyakan kepada orang tua, dari pintu depan, dari jalan raya atau di jalan di depan ada yaitu tugu, masuk ke pintu rumah, kemudian langsung menatap tembok, belok kiri, kemudian langsung lurus lagi. Akhirnya tidak bisa secara langsung, itu terus ada sekat-sekat kamar atau rono atau sekat apa, kalau di mana harus ada sekatnya, karena keyakinan orang Jawa kalau langsung lurus itu nanti rezekinya pun juga kesulitan. Jika kalau hidup di rumah tangga mereka kesulitan rezeki, kesehatan rezeki, maka akan ada masalah-masalah yang tidak menyenangkan. Terus kemudian cara pembuatan rumah juga demikian. Yang namanya kudo-kudo ya, kudo-kudo itu kalau ada kudo seperti segitiga ini pemirsa, untuk pembuatan itu pasang biak atau pasang usuk, itu kudo-kudo seperti tiga ini. Apabila misalkan di dalam satu rumah pakai tiga kudo-kudo itu nggak berani, karena itu simbolnya gotong mayat atau tali telu, sehingga pasti 4, 5 atau 6. Jadi mengambil kudo-kudo 3 pasti dihindari. Apabila beli rumah terus dilihat kudo-kudonya 3, pasti dibongkar lagi, ditambah 1 biar 4. Itu merupakan lambang-lambang yang menakutkan. Kadang-kadang yang menempati itu juga kesusahan. Kadang-kadang banyak bentuk keluarga yang kena musibah sakit, kemudian umurnya tidak sampai tua. Itu orang Jawa semua niteni. Banyak musibah, banyak kesengsaraan itu. Kemudian ada lagi orang Jawa yang mengatakan bahwa di dalam rumah kita membuatkan rumah, kita pakai yaitu kudo-kudo sama usuk atau belandar atau sendang atau rangkaian kayu yang ada di atas atau yang ada di tiang atau yang ada di pihak. Apabila ada dua belah pihak di antara kayu jati dengan kayu gelugu, kayu gelugu itu kayu pohon kelapa. Apabila gelugu itu akan bergandengan atau ditumpuk, ini gelugu ini jati keterusan luyung, maka yang punya rumah mereka akan sengsara dan hidupnya tidak berumur panjang. Itu juga banyak riset orang-orang yang niteni. Saya pun sebenarnya dulu-dulu juga tidak percaya, pemirsa. Kemudian saya niteni, terus ada orang berumah tangga, itu masih saudara saya tanya, itu apakah usuknya jati? Iya. Nah itu belandarnya kan belandar gelugu. Itu saudara saya, iya, ini kan ditumpangnya dengan belandar yang lain kan itu jati. Sebenarnya gelugu sama jati itu kan katanya kalau orang tua kita kan nggak boleh. Jadi ini kayu jati ditumpangi gelugu atau disebuhi gelugu. Gelugu itu kayu pohon kelapa. Kayu jati dan pohon kelapa apabila digandengkan atau ditumpuk itu tidak boleh.
Halangannya biasanya kalau nggak salah keluarga itu sering mendapatkan permasalahan atau penderitaan atau sakit, kadang-kadang tidak panjang umur. Terus akhirnya yang punya rumah juga bilang, kalau saya ini saya pasrah kepada Tuhan. Itu saja kan hanya merupakan tanaman atau kayu saja. Itu kalau hal keyakinan itu kalau nanti kita percaya malah terjadi, Pak Bin. Maka saya tidak percaya hal itu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya rahasiakan, namanya saya rahasiakan, nggak enak itu. Ya nggak apa-apa, Pak. Karena setiap orang punya kepercayaan itu kan kita hanya tanya. Katanya kalau gelugu sama jati itu tidak boleh ditumpuk, digandingkan untuk membuatkan pihak atas itu, saudara. Antara belandar ke belandar, antara kuda-kuda, ini kuda-kuda, ini kuda seperti ini, ada belandarnya itu ditumpuk gitu, ini jati, ini gelugu. Saya melihat ke atas itu kok gelugu ditumpuk sama jati. Nanti kalau orang tua katanya nggak boleh. Gitu. Orangnya menjawab, itu tergantung kepercayaan. Kalau saya tidak mempercayai seperti itu, Pak Bin. Gitu. Akhirnya jarak hanya 3 bulan, nggak lama itu. Kalau nggak 1 bulan, 3 bulan. Istrinya menjemput anaknya sekolah atau gimana itu, dia ke desa Tapan Udanawu, kemudian dia tertabrak kendaraan, seketika meninggal. Setelah itu beransur yang saya omong-omong itu, karena memikirkan istrinya, tiba-tiba mereka kena stroke. Setelah istrinya mati, mereka kena stroke. Terus kemudian mereka nikah lagi, terjadilah pembagian warisan, akhirnya keluarganya juga bersengketa, bertengkar. Sehingga kalau seperti ini kadang-kadang kita juga tidak percaya apa kaitannya dengan kejadian itu. Kita kan percaya semua kehidupan ini kan benar-benar diatur oleh Allah, semua kehidupan itu sudah diatur oleh Tuhan, sehingga kita pasrah dan sumarah. Karena kalau kita terlalu ribet masalah percaya seperti ini, kita nanti tidak ada ketenangan seperti itu, saudara. Tapi kenyataannya kita hasil niteni hanya sebagai pengalaman saja, saudaraku. Tidak banyak sekali kejadian seperti itu. Kita memang tidak boleh percaya seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu hasilnya, itu loh. Terus ada lagi kepercayaan orang. Nenek moyang dulu pernah bilang, kalau bikin rumah jangan sampai mendirikan sumur di depan rumah atau membuatkan waduk atau lubang untuk WC di depan rumah. Maka rumah itu nanti apabila untuk berkeluarga banyak halangannya. Ternyata benar, orang yang memiliki sumur di depan atau kamar mandi di depan rumah itu, setahu saya banyak yang mendapatkan kesusahan itu. Rumah tangganya nggak tenang, ada saja masalah itu, ada saja itu loh, ada saja itu loh. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa di dalam rumah teknisnya untuk meletakkan si WC atau jamban, kalau yang berak menghadap, pantatnya menghadap dihadapkan ke kiblat, orangnya menghadap ke timur, pantatnya menghadap ke kiblat, juga demikian. Maka di dalam keluarga itu pun juga sulit untuk mencari ketenteraman. Sehingga yang baik adalah apabila mendirikan membuat tentang jamban atau WC, orangnya menghadap ke utara atau selatan, atau orangnya itu menghadapnya itu bisa ke utara atau selatan lah. Kalau timur ke barat memang itu merupakan yang dilarang dari orang tua. Dan kemudian tata cara untuk mendirikan lantai saja juga ada perhitungan. Kalau lantainya lurus, artinya kehidupan biasa-biasa dari depan sampai belakang. Kemudian kalau ada lagi ruang tamunya tinggi, kemudian ruang santainya di belakangnya itu rendah, atau belakang dapurnya tinggi, itu kadang-kadang sebagai gambaran itu depannya hidupnya lancar-lancar saja, di tengah-tengah nanti susah, di akhir tua nanti akan mulia atau enak hidupnya atau nyaman atau sejahtera. Jadi banyak perhitungan-perhitungan yang ada di Bumi Pertiwi, banyak silik-silikannya. Apalagi ada lagi yang mengatakan bahwa orang yang menanam kembang kuring, daun lancuran, kemudian andong ditanam di depan rumah atau ditanam yang berjejeran dengan yaitu sumur atau kamar mandi. Kalau dulu itu kan sumur itu kan ada di luar, Pak, tidak di dalam sumur, jadi tidak di luar. Itu di depan rumah atau di dekat kamar mandi itu juga tidak baik, karena kembang lancuran, andong dan kembang kuring itu merupakan tanaman yang tidak patut ditanam di dalam rumah. Kenapa demikian? Nah, saya pernah bertanya kepada sesepuh, kenapa demikian, Pak? Karena kembang kuring itu adalah pupu sing miring. Orang yang pupu miring itu kalau ada orang sakit, orang meninggal. Nah, kembang lancuran ini seperti jarang mancur, kita titik-titik berwarna merah gitu. Kembang lancuran daun saja, ada kembangnya. Pelengkung seperti ini, seperti lancuran, seperti air mancur, seperti jarah yang mancur. Maka itu juga membawa simbol-simbol yang tidak baik. Yang ketiga, kembang andong itu merupakan gendongan. Sehingga orang digendong itu biar kalau ada orang sakit juga orang mati. Sehingga simbol daun lancuran, andong, kembang kuring itu ragam-ragam simbol daripada orang yang meninggal. Makanya setiap orang meninggal pasti dimandikan itu, kembang kuring, andong,
itu pasti ada. Terus kembang goreng, andong, dan rancuran itu pasti ada untuk memandikan orang mati atau untuk bakar sahur untuk orang yang meninggal. Jika banyak sekali larangan-larangan yang kita mendirikan rumah atau tanaman-tanaman yang ada di area rumah, misalkan menanam yaitu gedang rojo yang ada di depan rumah juga tidak boleh, menanam lombok cabai di depan rumah juga tidak boleh, kemudian menanam yaitu waluh. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Labu. Nah, menanam labu di depan rumah juga tidak boleh. Itu larangan-larangan dari orang tua dulu. Ada lagi yang bilang bahwa menanam bronceng yang dianjak-anjangi di depan rumah juga itu juga tidak boleh. Jadi orang tua dulu juga ada ajaran-ajaran yang diwariskan kepada anak cucunya agar nanti jangan sampai menerapkan atau melakukan hal seperti itu. Nah, karena orang tua dulu itu banyaknya niteni setiap orang menanam ini, hidup selalu gentayangan, selalu rusak, maka jangan sampai nanam ini. Kalau bikin rumah misalkan pakai kudo-kudo telur itu akhirnya banyak kematian, banyak masalah, hidupnya banyak orang sakit, jangan pakai kudo-kudo telur. Nah, itu banyak larangan-larangan yang dipelajari oleh nenek moyang kita agar anak cucu kita bisa terhindar daripada malapetaka. Tentu dari nenek moyang dulu membuatkan peraturan atau adat-adat serta membuat tata cara niteni, sehingga banyak sekali di Pulau Jawa ini bahwa aturan-aturan yang ditakuti oleh warga, misalkan kalau kita akan nikah kepada seorang perempuan yang melintasi 3 desa. Desa saya adalah Sambirjo, Desa Bolorjo, Desa Sumbersari. Jadi kita nikah kepada Desa Sumbersari itu tidak boleh gitu. Desa Sambirjo, Bolorjo, Desa Sumbersari. Jadi kita nikah kepada Desa Sumbersari tidak boleh karena 3 desa. Artinya kita menikahi 3 desa dari hitungan Sambirjo, Bolorjo, Sumbersari itu tidak boleh. Dan itu terbukti nyata. Saya itu dulu pernah ada orang di Sambirjo nikah dengan orang Sumbersari. Saya ngomong sama teman saya, kita dititipkan Pak, namanya Pak Kale itu. Pak Kale dititipkan ini, orang ini kok rapi ke Sumbersari. Jadi bagaimana nanti aja. Tidak lama, tidak ada 1 tahun kemudian mereka juga meninggal. Sehingga kita kadang-kadang akan tidak percaya nyatanya ya wujud, percaya itu salah. Gitu. Percaya hal itu kan tidak boleh sebenarnya kalau kita sebagai orang beriman. Tapi bukti nyatanya juga seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan kita nikah tidak boleh yang arahnya tenggara ya, arah tenggara. Jadi ke timur agak ke selatan itu tidak boleh. Dan itu banyak sekali kejadian-kejadian di sini di daerah saya ini yang hasilnya ya juga gagal dalam pernikahannya itu loh. Gagal. Sehingga dengan hal-hal seperti itu sebenarnya kita generasi muda, kita sebagai orang-orang yang memiliki yaitu pelajaran ajaran agama dan orang Jawa, bukti nyata kejadian, maka apakah selanjutnya apabila kita memiliki tujuan, kita memilih hal yang lebih baik, yang lebih pantas, yang lebih aman. Yang jelas yang namanya kodrat irodat, yang namanya kehidupan manusia itu kan sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah. Tapi tidak ada selanjutnya kita berusaha untuk yang lebih baik agar kita aman dari segala hal. Jika untuk mendirikan rumah dalam feng shui-nya, tata ruangannya pun itu juga memang ada aturan-aturan tersendiri. Jadi tidak boleh ngawut gitu loh. Untuk mendirikan jamban atau tempat untuk berak, kemudian kita misalkan meletakkan pintu-pintu saja, itu saja juga ada aturan-aturan tersendiri. Salah untuk menerapkan posisi rumah, salah kita menanam tanaman, atau salah kita untuk memakai peralatan bangunan yang ada di rumah kita, itu pun juga akan berpengaruh. Dulu pernah ada cerita, itu saudaraku. Pada saat saya membuat rumah, saya ditawarin oleh teman saya, pagi-pagi datang. Namanya Pak Parki, Pak Ustadz Parki gitu. Orangnya masih hidup, Pak Ustadz Parki. Kenapa Pak Ustadz? Saya punya uang di rumah teman saya, tapi teman saya tidak bisa nyaur. Teman saya mengganti pintu. Kalau kamu beli, nanti saya hitungkan. Nah, pintunya dirubuhkan atau belum? Enggak, pintunya masih terpasang gitu loh. Mintanya berapa juta? Mintanya 3 juta. Kemudian saya diajak ke rumahnya temannya Pak Parki tadi, saya lihat jadi pintunya kayu jati, tinggi, besar dan tebal sekali. Nah, kemudian pintu itu langsung dibawa ke rumah saya, yang bawa Pak Parki, yang jebol juga Pak Parki. Nah, setelah datang di rumah saya, pintu itu direhab sama tukang yang ada di rumah saya, dipasang kemudian dipelitur. Dan ya ternyata karena itu pintu-pintu lama itu kan keropos-keropos itu, terus ditempel-tempel sama tukang saya. Dan tukang saya bilang, ini lawang dari mana Pak B? Ini lawang atau gawang pintu dari Bacem. Wah, sebenarnya enak beli yang baru saja kalau ada lawang Pak B, karena kalau kayu jati seperti ini yang disangsikan apabila yang punya rumah itu punya utang, itu nanti juga biasanya ketularan bahasanya. Yang memasang juga ketularan. Nah,
itu tidak ada kaitannya Pak Muji. Dan tukangnya nama Pak Muji, tidak ada kaitannya Pak Muji. Apa kaitannya utang sama kayu? Wah, gitu. Saya bilang begitu. Gitu. Saya berusaha untuk tidak mempercayai saudaraku. Karena pada saat itu saya juga masuk di arena kepercayaan Muhammadiyah. Pada saat itu saya, teman-teman saya semua orang Muhammadiyah itu. Jadi saya usahakan tidak percaya pada hal seperti itu. Kemudian Pak Parki datang ke rumah saya tanya, Pak Parki, kenapa lawang itu dijual? Karena dia ditagih orang kesana kemari. Jadi rumahnya itu diambil sama orang-orang, seperti kursi, motor, mobil, jendela itu diambil orang itu. Tidak saya sebutkan, intinya orang tersebut punya utang orang ya. Kita sebutkan privasi Mbak. Mereka yang punya pintu itu punya utang banyak kepada orang. Sehingga Pak Parki saya marahi. Wah, sebenarnya kalau Pak Parki menawarkan saya, mestinya nggak usah orang yang punya utang Pak Parki. Itu nanti kita sanksi, jangan-jangan pintu saya pasang di rumah saya ganti punya utang nanti Pak Parki. Jangan percaya hal seperti itu. Saya masih benar seperti itu sama Pak Ustadz Parki. Kamu jangan percaya seperti itu, percaya dengan kekuatan Allah. Saya diam. Iya Pak Parki. Iya. Nah, terus kemudian setelah jadi pintu itu saya pasang di rumah saya. Sekitar itu saya punya anak buah saya ingin bekerja sama agar dia punya usaha. Saya punya sertifikat, saya utangan di bank. Dengan awal utang di bank, intinya pilot atau bangkrut, sampai 13 tahun saya menyelesaikan utang, hingga rumah tangga saya juga berantakan, anak susah kesana kemari. Sehingga gara-gara gawang kayu jati tadi, sehingga rumah tangga ekonomi saya menjadi fatal. Pada saat itu saya kan masih menjadi tabib, sehingga pada saat itu saya mengurusi tentang utang piutang, sehingga kita mengobati orang sampai keder Mbak itu Mbak. Ya kalau kita berpijak kepada itu, sehingga yang namanya kayu jati, katanya orang-orang itu bisa malati. Kalau kita beli kayu jati yang pernah dipakai orang, kalau orangnya itu punya utang atau orangnya itu sakit-sakitan misalkan, itu nanti lawangnya atau gawang kayu jati yang kita bawa pulang atau yang kita beli, itu nanti bisa mengefek samping kepada kita. Nah dulu kita juga tidak percaya gitu loh. Makanya dengan kayu jati itu kan punya nilai-nilai yang klinik, nilai-nilai yang gawat lah. Itu berlaku untuk kayu jati saja apa semua ya, kayu Mbak? Kayaknya kayu jati, kata orang tua dulu hanya kayu jati saja. Jadi hati-hati kalau kita, misalkan kita membuat pintu yang ada di depan rumah, terus undernya yang di atas kan pintu seperti ini, itu yang under di atas ini, yang ke arah ke atas ini, apabila sembungan itu nanti juga rumah tangganya akan cerai. Sehingga saya pernah membuat pintu di depan itu, undernya sembungan gitu. Nah itu sudah ditebak sama orang, tapi pakai under ini berani, ini kan sembungan kayu jati tidak boleh sembuh. Ini nanti berbahaya untuk rumah tangganya Pak Bin loh. Saya nggak percaya dengan itu, karena percaya dengan kekuatan Tuhan biasa. Tapi ternyata itu juga terbukti saudara. Maka dengan kejadian-kejadian seperti ini kita tidak ngerti ini, kita tidak mengirim pada orang harus percaya ini. Ini kan hanya sebagai himbauan, sebagai hiburan, sebagai pengalaman saja. Jadi maaf, kita tidak mengirim orang-orang akan percaya kepada hal-hal seperti ini. Ini hanya sebagai wacana tentang pengalaman-pengalaman yang perlu kita pelajari. Perkara kita percaya, ya monggo, tidak percaya monggo. Ini hanya sebagai sesuatu untuk pengalaman saja dan hiburan, pemirsa. Sehingga ternyata di Pulau Jawa ini memang banyak hal-hal yang keramat, hal-hal yang mistik, sehingga kita harus berhati-hati dalam kita memilih sesuatu, kita mendirikan bangunan, dan kita apapun yang kita jalani, yang kita lakukan, kita harus bisa kita sharing kepada orang-orang yang ngerti, kita tanya-tanya kepada orang yang ngerti, agar kita terhindar daripada hal godaan-godaan atau cobaan yang sangat nanti akan mengganggu kita, pemirsa. Saya kira sementara untuk hanya itu yang saya sampaikan, kita nanti akan jumpa lagi, karena kita tahu kalau kita nanti kebanyakan durasi atau waktu, kita nanti sudah tidak mengenai pada sasaran. Semoga apa yang saya sampaikan nanti ada guna faedahnya, sehingga misalkan Anda ingin buat rumah, kemudian ada informasi dari saya, mungkin Anda nanti untuk melimbang-limbang sebagai studi banding, sebagai renungan-renungan yang Anda pikirkan. Namun kita sebagai hamba biasa yang penuh dengan kesalahan dan dosa, apabila ada kesalahan dalam saya berucap, apabila ada kesalahan saya, urian saya yang dalam bentuk apapun, saya manusia biasa, saya manusia yang dengan dosa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya bahwa saudara-saudara semoga murah ampunan atau maaf apabila ada kesalahan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nangge.